Dan cuk ngasu ki jane plekate sapa leh. Wis ekonomi seangel iki ya rupiah semakin melemah, dolar melonjak tinggi, sembako larang, gaji ora mundak, kebutuhan meroket, kok BBM Pertamax malah diundakne ora gur 500, ora gur 300, ora gur 1000, 4000. Lah pramatane picek. Plekate sapa leh sing ngatur kuwi? Asu tenan. Halo, BBM naik, kuat gak kamu beli BBM? Rasain tuh ya, makan itu BBM tuh, makan tuh MBG, makan tuh Koperasi Merah Putih tuh. Maling, dia sendiri maling. Rampok, dia sendiri rampok. Bangsat, dia sendiri bangsat. Ini benar-benar gila ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM cukup drastis. Pertamax misalnya dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250. Dan ini tuh dilakukan secara diam-diam tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog dengan DPR, apalagi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk suara dan aspirasinya itu bisa didengarkan. Dan kalau kita lihat dalam data dari Deep Intelligence Research, ini tuh memicu gelombang sentimen negatif yang cukup tinggi dan kemarahan publik juga yang cukup besar kepada Pak Bahlil karena ini dilakukan di tengah malam ketika rakyat sedang tertidur pulas. Padahal seminggu sebelumnya emosi publik terhadap Pak Bahlil itu sudah cukup bagus tuh, Joy, karena memang publik senang dengan lagu My Little Bolu Ketan atau MBG. Udahlah, sekarang udah nggak perlu lagi tuh nyanyiin lagu-lagu MBG, apalagi kita dengar di musyawarah HIPMI masih terngiang-ngiang lagu itu. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Bahlil kemarin menyampaikan di acara Kosgoro, Golkar itu selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kita lihat hari ini fakta yang ada, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan yang komprehensif kepada publik kenapa BBM itu naik, ini kan sangat menyusahkan sekali untuk rakyat gitu. Dan beberapa hari ke depan kita juga pasti akan menghadapi situasi di mana bahan-bahan pokok dan juga yang lainnya itu juga akan ikut naik. Dan ini sudah kita rasakan juga sekarang. Ini yang kemudian dinamakan dengan state capture corruption, di mana korupsi politik sistemik dengan berhasil membajak pembuatan kebijakan, entah ini untuk kepentingan siapa, yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan ini tuh bukan hal yang baru ya, entah punya ide dari mana, kemudian tiba-tiba ingin menaikkan BBM di tengah daya beli masyarakat juga yang masih tertekan. Dan permasalahannya kan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi memang transparansi dan akuntabilitas juga yang kita tuntut kepada pemerintah. Setiap hari itu kita udah lelah sekali sih selalu dihadapkan dengan masalah Republik ini yang terus-menerus bertambah. Dan ketika pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan masalah sampai dengan ke akarnya, yang terjadi justru adalah terus-menerus memanen masalah setiap harinya. Jangan harap deh Republik kita itu akan sehat, karena ketika pejabat publik tidak punya kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini, ya kita tidak akan pernah bisa maju dan bisa membangun peradaban bangsa ke depan yang semakin lebih baik. Gimana menurut pendapat teman-teman? Akal-akalan monyet, lagu lama, kaset kusut. Nih, lu lihat pakai mata lu. Pertalite di SPBU Yasmin kosong. Pengendara terpaksa isi Pertamax. Sekali lagi Pertamax. Kemakan kan lu sama taktik Yahudi? Mana yang kemarin bilang dan nyerang gua? Yang naik kan bukan Pertalite, jadi nggak usah ribet bos. Tai. Nah sekarang lo minum tuh Pertamax 16.000, bangsat. Harga minyak dunia turun, tapi harga minyak Indonesia malah naik. Inilah alasan dari Pertamina. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green. Kenaikan ini sangat mengejutkan karena melonjak sangat jauh dan tanpa pemberitahuan. Kenaikan harga ini dikarenakan adanya gangguan pasokan global, lonjakan biaya produksi, dan tinggi resiko geopolitik. Tapi pemerintah akan berusaha tetap menjaga keberlanjutan energi demi masyarakat Indonesia. Gue bingung deh sama pidato presiden akhir-akhir ini ya. Kalau gue denger kesannya itu dia tuh ngomong seenak jidatnya gitu ya, kayak ngomong sama bocah bukan sama rakyat Indonesia. Gue mikirnya lah, apa emang nggak ada tim yang kasih materi pidato buat dia gitu ya, terus nggak ada apa yang ngingetin dia kalau rakyat itu ya lebih butuh bukti gitu ya, daripada dia cerita sana sini ono ini memvalidasi dirinya sendiri, kalau gue ini begini, kalau gue ini begitu. Rakyat itu kan sederhana ya, jalan bagus ya kita lihat ya kan, kalau harga-harga turun gitu kita seneng ya kan, kalau ada pelayanan makin bagus kita apresiasi gitu ya kan, modelnya kan begitu, nggak perlu banyak pencitraan ini itu ono begini. Kita ini kan ya
bayar pajak ya, kita juga patuh aturan ya. Jadi kalau kita kritik pemerintah, kenapa uang ini buat ini, kenapa uang ini buat itu, kan jadi wajar ya. Karena laporan ke rakyat itu emang penting ya. Uang negara itu kan dipakai programnya itu untuk rakyat. Jadi kan itu wajar. Kalau kita mengkritik negara tuh bukan berarti benci negara, kita peduli gitu ya kan. Jangan semena-mena ngomong harus belajar ini, belajar itu. Duit menteri dikasih minta 5T dikasih 10T lah, itu kan duit siapa, bukan duit elu. Kenapa harus ngomong seperti itu ya kan. Dan juga tengah malam BBM dinaikin. Tengah malam rakyat suruh mimpi indah, BBM dinaikin, pagi-pagi BBM langsung tuing naik. Kita pagi-pagi mimpi buruk jadinya. Gue sih ya, siapapun pemimpinnya, yang penting satu, dia berpihak kepada rakyat, membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kerjanya nyata, dan komunikasinya menenangkan rakyat, bukan meresahkan. Yang nyinyir biar ada 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? Pak Prabowo Subianto, Anda itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di mana setiap ucapan adalah kebijakan dan setiap narasi diksi yang disampaikan ke ruang publik itu adalah representasi dari wajah negara dan demokrasi kita. Dan bagaimana bisa seorang pemimpin bangsa itu bisa salah berhitung berkali-kali. Dan Bapak perlu tahu, pemimpin itu tidak perlu takut Pak terhadap rakyatnya yang melakukan kritik. John Stuart Mill dalam On Liberty mengatakan bahwa kritik itu memiliki peran strategis untuk menuntun kebijakan ke arah yang benar. Karena apa? Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu perlu diuji, perlu dikoreksi, bukan malah menstigmatisasi kolektif, menganggap makar, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada mereka yang melakukan kritik. Dan pemerintah itu bukan kafilah yang bisa berjalan sesuai sesuka hati, tetapi bagaimana memberikan pelayanan publik terbaik dan mampu mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari rakyat. Jadi kalau kita merujuk dalam teori komunikasi politik, gaya Pak Prabowo ini adalah gaya demokratik backsliding, di mana di situ ada defisit empati, mengaburkan substansi kritik dan kemudian melakukan penyerangan balik kepada yang menyampaikan kritik, dan di situ juga ada normalisasi keangkuhan. Ketika eksekutif itu merasa paling benar, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyat, dan itu dianggap bising, padahal akuntabilitas dan transparansi publik itu menjadi pertaruhan dari negara. Makanya Jurgen Habermas mengatakan, demokrasi yang ideal itu membutuhkan ruang publik, public sphere, di mana warga negara itu dapat berdiskusi secara rasional tanpa ada rasa takut. Makanya kalau kita lihat ucapan-ucapan dan diksi-diksi Pak Prabowo yang kerap kali disampaikan ke ruang publik itu memberikan sinyal, memberikan pesan dan simbol bahwa pemerintah hari ini tuh memiliki kecenderungan otoriter yang defensif. Gimana menurut pendapat teman-teman? Aduh, sampai mempromosikan surat utang. Aduh, kurang paten apa negara kita tercinta Indonesia ini. Paten! Sekelas Menteri Keuangan sampai mau ke luar negeri untuk mempromosikan surat utang. Paten! Negara lain mana ada yang kayak Indonesia mempromosikan surat utang ke luar negeri. Terbang ke luar negeri mempromosikan surat utang. Kayaknya nggak ada. Cuma Indonesia, the one and only. Lu bayangin, padahal baru bulan kemarin tanggal 6 Mei. Purbaya disuruh Prabowo untuk bilang, uang kita banyak, nggak usah khawatir. Baru tanggal 6 Mei kemarin. Prabowo suruh Purbaya bilang, uang kita banyak, nggak usah khawatir. Lah, sekarang tepat 1 bulan kemudian, Purbaya malah punya rencana bakalan terbang ke negara lain. Untuk apa? Untuk promosikan surat utang. Kalau sekelas Menteri Keuangan sampai terbang ke negara lain mempromosikan surat utang, ini betapa hancurnya reputasi Indonesia di mata global. Hancur! Hancur sampai yang dipromosikan surat utang bukan lagi kerjasama, ya kan? Bukan lagi transfer teknologi atau apapun. Promosikan surat utang. Paten.